Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi minal anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa al-Fatihah. Susan jamul ma'il al-mu'minin wasyada salihin wal awliya'ihi wal masyakin ila magharibiha wa min yamin shimaliha bahriha wa bahriya min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa Fatihah. Susan jamul syekhana jamul snadi Muhammadnya susan syaitan awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Summa Fatihah. Susan jamul syekhana jamul snadi jamul alimana khususan jamul syamsan sadaqiri awalan irhan khususan darhe. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa al-Fatihah. Susanna jami'ul kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya' minhum al-amwat min masyariq ila magharibiha wa min yaminiha shimaliha bariya wa bariya min ummati sallallahu khususan abaina wa ummatina wa jaddatina masyayikhna jumstadina. Summa al-Fatihah. Susanna rahi sahibul hajah Muhammad Siddiq khususan Abu Radiyah, khususan Sukirna, khususan Abu Marlika, khusus Haji Zainal Abidin, Haji Safiyah, khususan Haji Muhammad Ilyas, Mutmainnah, khususan Muhammad Hasan, khususan Haji Rukayah. Ghafarallahu dzunubahum wa khatayahum wa adkhalahumul jannah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali man amara bil ma'rufi wa naha 'anil munkari arghamallahu anfa aduwahi wa man saddaqa fi umurihi ghadaballahu li ghadabihi. Ya Ali wa idza bakal yatimu ihtazzal arsyu fayuqalu ya Jibrilu wassa'in nara liman abakahu wa wassa'il jannata liman adhakahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore kali ini kula kali panjenengan masih diberi maunah hidayah kekuatan sehingga kula kali panjenengan bisa hadir di majelis taklim yang penuh barokah ini
guna sama-sama mengaji, sama-sama menuntut ta'allum ila kalimatillah. Mudah-mudahan hadiri kula kali panjenengan di tempat yang penuh barokah ini bersamaan dengan hidayah Allah, sehingga hati kita yang tadinya keras mudah-mudahan oleh Allah mendapatkan lembutan. Hatinya kita yang tadinya tidak mau menerima hidayah, mudah-mudahan Allah Ta'ala diberi hidayah. Amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamuhu senantiasa tetap tercurahkan ke hadirin besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah manusia yang menuntun kita, yang menunjuk kita mana yang hak dan mana yang batil, yang menunjukkan kita jalan yang membawa kita jalan dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Dan semoga kula kali panjenengan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang cinta dan mencintai beliau dengan cara menghidupkan syiar beliau. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kula mendapatkan amanah dari ketakmiran Masjid Al-Falah untuk mengisi kultum di sore kali ini menjelang berbuka puasa, yang mana kultum tersebut diambil dari kitab Wasiyatul Mustafa yang telah dibacakan oleh para asatid, para guru-guru sebelumnya. Dalam hal kesempatan ini kula mendapatkan bab mengenai amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana yang telah bacakan tadi, ya Ali, man amara bil ma'rufi wa naha 'anil munkari arghamallahu anfa aduwahi wa man saddaqa fi umurihi ghadaballahu li ghadabihi. Wahai Ali, barang siapa yang menganjurkan orang lain untuk berbuat baik dan mencegah mereka untuk berbuat mungkar atau berbuat jahat, maka Allah akan menumpaskan musuh-musuhnya. Dan barang siapa yang jujur dalam setiap urusan, maka Allah akan marah karena kemarahan seseorang tersebut. Maksudnya Allah akan murka kepada orang yang marah kepada orang yang berbuat jujur. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah, dalam hal masalah amar ma'ruf nahi mungkar ini haruslah kita mulai dari diri kita sendiri. Kenapa? Karena kalaulah kita mau memerintah suatu kebaikan dan melarang suatu kejelekan, kita harus memberi contoh kepada diri kita pribadi. Baru setelah kita bisa melakukan, baru kita menginjak kepada keluarga kita, anak-anak kita, saudara kita, istri kita. Kalaulah umpamanya amar ma'ruf nahi mungkar tersebut tidak kita tekankan pada diri kita sendiri, bagaimana mungkin kita menjadi contoh bagi mereka? Gampang-gampangane nek umpamane bapake utawa wong tuane niku tidak mau berbuat baik, bagaimana dia itu mau menyuruh anaknya untuk berbuat baik?
Kalau umpamanya orang tuanya tidak mau sholat, bagaimana orang tua tersebut mau menyuruh anaknya untuk sholat? Kalau orang tuanya tidak mau berpuasa di bulan Ramadan, bagaimana orang tua tersebut mau menyuruh anaknya untuk selalu berpuasa di bulan Ramadan? Pokoknya atau kesimpulannya, kalau kita mau berbuat atau mau berbuat amar ma'ruf nahi mungkar, maka mulailah dari diri kita sendiri. Baru kita akan bisa menjadi suri tauladan kepada orang yang kita suruh tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah. Dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar ini perlu suatu sifat yang namanya kejujuran, yang mana sifat tersebut mudah diucapkan akan tetapi sulit sekali direalisasikan atau dibuktikan. Bahkan kalau umpamanya lebih singkatnya, ada seorang sahabat Nabi yang mana beliau selalu berbuat kemungkaran, beliau selalu berbuat jahat, beliau pekerjaannya mencuri, pekerjaannya merampok, berzina dan berbuat kejelekan dan durhaka kepada Allah. Satu saat sahabat tersebut ini minta nasihat kepada baginda Nabi, "Wahai Rasul, berilah aku nasihat yang sekiranya aku berhenti dari pekerjaan ini." Apa yang diberi nasihat oleh baginda Nabi? "Baik, aku akan beri kamu satu nasihat." Apa, wahai baginda Rasul? "Satu, jujurlah kamu." Kata-kata tersebut jujur sangatlah mudah diucapkan. Cari nih sahabat tersebut, cuma jujur, insya Allah saya bisa. Insya Allah saya bisa, kata sahabat tersebut. Ternyata setelah dibuktikan, singkat cerita, pada waktu sang sahabat tersebut ingin melakukan perbuatan jahatnya lagi, dia akan melakukan mencuri, dia ingat kepada janji kepada Nabi bahwasanya dia harus jujur. Kalau umpamanya saya jujur, nanti saya akan kena had, tangan saya akan dipotong karena hukuman had tersebut. Kalau kemudian dia berpindah satu saat untuk melakukan perbuatan jelek lagi, yaitu melakukan perbuatan zina. Pada waktu hendak melakukan perbuatan zina, dia ingat kepada baginda Nabi atau janji kepada baginda Nabi untuk selalu jujur, berkata jujur. Dia berpikir, andai kata saya ini melakukan zina, maka saya akan kena had berupa hukum qisas, berupa hukum cambuk. Hadirin dirahmati Allah Ta'ala, ternyata sifat jujur ini sangatlah sulit. Ternyata sifat jujur ini sangatlah tidak mungkin banyak orang yang bisa melakukannya sampai sekarang. Bukankah Allah Ta'ala sudah mengajarkan kita dalam hal kejujuran ini dalam ibadah sholat? Allah Ta'ala mengajarkan kita, memberi contoh agar supaya menungso iki jujur dalam hal ibadah apa? Di dalam sholat. Coba kalau kita perhatikan di dalam sholat tersebut, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Andai kata umpamanya kita menghilangkan atau mencuri rakaat tersebut, tidak ada orang yang tahu. Namun karena kita ini sudah dilatih, kita merasa bahwasanya kita yang memperhatikan bukan orang sesama manusia, akan tetapi yang memperhatikan adalah Allah, sehingga kita tidak bisa mau melakukan
atau mencuri rokaat tersebut. Gini badan, ya. Andai kata umpamanya jenengan sholat duhur 3 rakaat aja, yang sebetulnya sholat duhur 4 rakaat tidak ada yang tahu. Cuma kita rumongso tidak mau untuk mencuri rakaat tersebut. Nah, disitulah Allah Ta'ala mengajar manusia, khususnya umat Islam, agar selalu berkata jujur, agar selalu jujur kepada dirinya sendiri dalam hal contoh salat, belum dalam ibadah-ibadah yang lain. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Ta'ala, memang yang namanya salat, yang namanya jujur, lagi-lagi ini sangatlah berat. Bahkan Gusti Kanjeng Nabi tahu di dalam hadisnya, kulil haq walau kana murran, sampaikanlah kebenaran tersebut walaupun kebenaran tersebut ini menyakitkan. Oleh karena niku, monggo kita mulai kejujuran tersebut ini dari diri kita sendiri. Monggo yang namanya mencegah kemungkaran, yang namanya amar ma'ruf dan nahi mungkar ini kita mulai dari diri kita sendiri, baru kita bisa melaksanakan atau memerintah kepada anak-anak kita. Jujurlah pada diri jenengan sendiri. Oleh karena itu, para hadirin jemaah, jujur adalah satu sifat yang mudah untuk diucapkan, akan tetapi sulit untuk dilaksanakannya. Dalam hal ini juga, dalam sifat kejujuran ini berlaku kepada semua masing-masing orang. Bahkan di dalam kitab Sulam Taufik dijelaskan bahwasanya setiap orang mukallaf itu diwajibkan untuk memerintah, untuk melaksanakan sesuatu yang kewajiban olehnya, sesuatu yang diwajibkan kepadanya, bukan hanya sekedar mengerjakan. Misali kula kali panjenengan mengerjakan sholat, bukan hanya sekedar mengerjakan sholat saja, alias hanya semata-mata gugur kewajiban. Kula kali panjenengan diperintah untuk berpuasa, bukan hanya gugur kewajiban berpuasa saja, akan tetapi kula kali panjenengan diwajibkan memenuhi syarat-syarat ibadah dan rukun-rukun ibadah tersebut. Nah, apalagi dalam hal pemerintahan, ini sulit sekali kita menemukan yang namanya pemimpin yang adil atau yang jujur. Sampai-sampai baginda Nabi ini menjelaskan di dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya sab'atun, ada 7 orang, yang mana ke-7 orang tersebut ini mendapatkan naungan kelak di hari mahsyar oleh Allah Ta'ala, yang mana di dalam masa tersebut tidak ada naungan seorang pun kecuali naungan dari Allah Ta'ala. Artinya 7 orang ini yang akan mendapatkan pitulungi Gusti Allah dari panasnya teriknya matahari yang sejengkal tersebut. Di antaranya wa minha adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Ta'ala, saya tidak membahas tentang masalah pemimpin yang adil. Cuma kewajiban kula kali panjenengan ini memilih pemimpin yang adil, agar supaya kula kali panjenengan hidup dalam negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kemudian kemudian materi yang nomor 2,
Ya Ali, wa idza bakal yatimu ihtazzal arsyu fayuqalu ya Jibrilun was'in nara liman abakahu wa wassa'il jannata liman adhakahu. Dalam materi selanjutnya ini mengenai tentang anak yatim, menyantuni atau menjaga anak yatim. Alhamdulillah kula kali panjenengan sampun diberkahi Allah Ta'ala untuk selalu mengayomi terhadap anak yatim. Sebab kenapa? Sebab anak yatim ini adalah anak yang kelak bersama baginda Nabi. Kula kali panjenengan kalau umpamanya kelak ini berani kalau di dunia ini berkumpul dengan anak yatim dan menggauli anak yatim tersebut dengan baik, maka kula kali panjenengan insyaallah berkumpul dengan baginda Nabi di surga. Amin ya rabbal alamin. Anak yatim niki para bapak, para ibu adalah sangat-sangatlah diwanti-wanti oleh baginda Nabi untuk selalu dijaga, diwanti-wanti oleh baginda Nabi untuk selalu diayomi, agar supaya anak yatim ini tidak merasakan kesusahan. Sampai-sampai tadi ini dijelaskan oleh dalam wasiatul kitab wasiatul Mustafa ini, ya Ali, wa idza bakal yatimu ihtazzal arsyu fayuqalu ya Jibrilu wassa'in nara liman abakahu wa wassa'il jannata liman adhakahu. Hai Ali, apabila ada anak yatim yang menangis, maka arsy akan berguncang. Kemudian dikatakan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, luaskanlah neraka untuk orang-orang yang membuat anak yatim itu menangis. Sekali lagi, luaskanlah neraka untuk orang-orang yang membuat anak yatim itu menangis, dan luaskanlah surga bagi orang-orang yang menghibur anak yatim. Dalam wasiatul Mustafa, dalam wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini mengisahkan bahwasanya atau menganjurkan kepada kita agar selalu senantiasa mengayomi anak yatim. Ojo sampai sing jenenge ayak sampean bentak. Ojo sampai ono anak yatim sampean gepuk. Ojo sampai anak yatim sing ono anak yatim sampean celakai. Naudzubillah min dalik. Jari Gusti Kanjeng Nabi, ana wa kafilul yatim hakada fil jannah. Kula kali afilul yatim, kula kali orang-orang yang mengayomi, kula kali orang-orang yang mau mengasihi anak yatim, hakada, memberi isyarah bagi Nabi dengan dua jari ini, fil jannah, memberi isyarah bagi Nabi fil jannah, seakan-akan saking dekati kula, saking dekati orang kafilul yatim dengan Nabi kelak di surga. Milane niku para hadirin jamaah, di dalam Al-Quran dijelaskan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Shadaqallahul adzim. Orang-orang yang selalu menghardi anak yatim, orang-orang yang celakai atau mencelakai anak yatim, maka mereka dikatakan pendusta agama. Orang-orang yang tidak mau mengayomi anak yatim, orang-orang yang selalu memberi kesusahan pada anak yatim, maka mereka dikatakan pendusta agama. Na'udzubillah min dalik.
Para jamaah ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Falah ingkang minulya. Oleh karena niku dari kedua bab tersebut dapat diambil kesimpulan. Yang pertama, marilah kita dalam hal menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, kita mulai dari diri kita sendiri. Dengan kata lain, kita jujur pada diri kita sendiri. Dengan kata lain, kita harus mendisiplin diri kita sendiri. Baru kita bisa memerintah kepada orang lain. Baru kita bisa memerintah kepada anak-anak kita. Baru kita bisa memerintah kepada keluarga kita, saudara kita, ataupun saudara yang jauh, ataupun teman-teman kita. Kalaulah umpamanya kita tidak mulai pada diri kita sendiri, maka adalah mungkin kita akan bisa yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar tersebut. Kemudian yang kedua, mengenai hal anak yatim, monggo kula kali panjenengan ini mulai saat ini diniatkan, kalau umpamanya kita bertemu dengan anak yatim, atau mempunyai sanak famili yang yatim, maka jangan sampai kita ini menghardik mereka atau mencela mereka atau menyakiti mereka, agar supaya kita tidak dikatakan sebagai pendusta agama. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Falah yang kula mulyakaken. Dalam hadis Nabi dijelaskan, ya Aliyu ad-dinun nasihah lillahi walirasulihi walil mu'minina. Wahai Ali, agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat untuk Allah, Rasulnya, dan seluruh orang-orang yang beriman. Dalam wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali mengatakan bahwasanya ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Nasihat ini adalah menghendaki kebaikan. Jadi kalau umpamanya kula kali panjenengan memberi nasihat kepada anak kita, berarti kula kali panjenengan menghendaki anak kita menjadi orang yang lebih baik. Seorang dokter memberi nasihat kepada pasiennya, menghendaki si pasien agar menurut terhadap apa yang dinasihati dokter. Seorang guru memberi nasihat kepada muridnya, berarti sang guru mengharap kepada si murid agar menjadi murid yang baik dan taat. Dalam hal nasihat di sini sama halnya kita beriman, meyakini atau beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan beriman kepada kitab-kitab Allah dan rukun-rukun iman yang lain. Ad-dinun nasihah lillah, misalnya kita beriman kepada Allah. Kita beriman kepada Allah berarti kita harus meyakini bahwasanya Allahul wujud. Kita meyakini bahwasanya Allah itu ada. Kita meyakini bahwasanya Allah itu maha diraja dan direja. Oleh karena itu, karena kita iman kepada Allah, maka hendaklah kita ini melakukan apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Kita harus mengenal kepada Allah Ta'ala. Mengenal bagaimana? Mengenal melalui sifat-sifat Allah. Mengenal sifat-sifat Allah tersebut, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis. Bukan mengenal dengan kata-kata mengenal kepada Allah kemudian membentuk atau menyerupakan Allah dengan patung atau benda-benda yang lain.
Nah, itulah yang dinamakan ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah lillah. Kemudian yang kedua, ad-dinun nasihah li rasuli. Agama adalah nasihat bagi rasul-rasul Allah. Adalah berarti juga kita harus mengimani terhadap para rasul-rasul Allah, mengimani dan mengikuti terhadap apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul, mengimani terhadap apa yang dilakukan, yang dikerjakan oleh baginda Nabi, bahwasanya itu adalah benar. Nah, kesimpulannya dari pengajian atau kita ngaji pada sore ini adalah semua apa yang ada dalam agama kita itu adalah merupakan aturan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Demikian, karena mungkin sedikit, mohon maaf waktu kurang memadai, mohon maaf sebetulnya, mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dan kelebihannya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.